Fabio Di Giannantonio dipastikan memperpanjang kontraknya untuk bertahan di VR46 Racing Team di MotoGP 2025. Status Fabio Di Giannantonio juga akan naik di VR46 Racing Team lantaran kini ia mendapat kontrak langsung dari Ducati. Dilansir dari Autosport, pengumuman resmi dari ketiga pihak tersebut akan diberikan tak lama lagi. Di Gia mendapat kontrak berdurasi 2 musim dari Ducati yang membuat posisinya terjamin hingga MotoGP 2026 mendatang. Selain itu, pembalap asal Italia ini dipastikan akan diberi senjata terbaik oleh pabrikan Porco Panikel tersebut. Bersama Pecco Bagnaia dan Marc Marquez yang membela tim pabrikan, Di Gia juga akan dilengkapi Ducati Desmos edisi GP25 di MotoGP 2025. Pembalap bernomor 49 ini sebenarnya juga mendapat tawaran menarik berdurasi 2 musim dari Yamaha untuk membela tim Pramac Racing musim depan. Namun tampaknya sang pembalap memilih tidak mengambil risiko untuk bergabung dengan pabrikan asal Jepang tersebut. Ia memilih tetap menggunakan motor yang sudah akrab dan dikenalinya sejak debut di kelas Premier pada 2022 silam. Setelah gagal mendapatkan di Gia, Yamaha langsung mengalihkan perhatiannya ke nama potensial lainnya, yakni Miguel Oliveira yang musim ini membela tim Trackhouse Racing Aprilia. Miguel Oliveira pun tak menampik sedang melakukan pembicaraan positif dengan Yamaha untuk MotoGP 2025. Pembalap asal Portugal tersebut akan diplot untuk menjadi andalan tim Pramac Racing musim depan, dengan dukungan teknis dan kontrak langsung dari raksasa Jepang tersebut. Namun sementara itu, Oliveira memilih menutup mulutnya soal kabar bergabung dengan Pramac Yamaha ini. Bergabungnya Marco Bezzecchi ke tim utama Aprilia tampaknya juga menimbulkan kekecewaan bagi Oliveira. Oliveira yang sudah 2 musim mengendarai RSGP tidak mendapat kesempatan untuk promosi ke tim utama. Sedangkan di Yamaha, ia akan mendapat dukungan teknis terbaik meskipun diplot membela tim Pramac Racing. Hasil manis diraih Marquez bersaudara kalah mentas di balapan utama MotoGP Jerman. Dalam balapan yang digelar di sirkuit Sachsenring, Marquez finish di posisi kedua, sementara Alex Marquez ada di urutan ketiga. Fantastisnya bagi Marc Marquez, hasil ini didapat kala dirinya start dari posisi yang tak baik. Dia harus memulai balapan dari urutan ke-13 saja. Mendapati hasil manis ini, Marquez tentu saja merasa senang bukan main. Dia mengakui kesuksesannya naik podium bersama Alex Marquez tak terlepas dari keberuntungan akibat nasib malang yang menimpa Jorge Martin. Diketahui Jorge Martin harus terjatuh jelang akhir balapan MotoGP Jerman 2024. Padahal kala itu Martin tengah memimpin balapan. Di belakang Martin ada Francesco Bagnaia. Kemudian diikuti Alex Marquez, baru ada Marc Marquez di urutan keempat. Karena jatuh, Martin pun tak bisa melanjutkan balapan. Akhirnya Bagnaia keluar sebagai pemenang di MotoGP Jerman 2024. Finish kedua merupakan hasil yang sangat luar biasa untuk Marquez. Selain karena start dari posisi belakang, pembalap Gresini Ducati itu juga diketahui tampil dalam kondisi yang tak fit 100%. Pasalnya Marquez harus mengalami kecelakaan parah di sesi latihan pada Jumat. Terpental dari motornya, Marquez bahkan sampai mengalami patah tulang di jari dan memar di tulang rusuk. Tetapi semua itu tampaknya tak menjadi penghambat bagi Marquez. Dia pun membeberkan kunci kesuksesannya bisa tampil menggila hingga finish kedua di MotoGP Jerman. Menurutnya, semua ini bisa terjadi karena persiapan timnya yang begitu matang. Namun sebelumnya, Marquez membeberkan sebenarnya sejak sesi FP1 dirinya mengalami banyak masalah. Tetapi timnya tidak pernah menyerah untuk mencari solusi. Diketahui memang Marquez mengalami sedikit nasib buruk di Q1 dengan Bradle mengacaukan usahanya mendapatkan lap time terbaik. Ditambah ada masalah mekanis pada motornya. Namun akhirnya timnya bisa sedikit menyesuaikan perangkat elektronik dan lainnya sehingga motor Marquez bekerja dengan baik di balapan Minggu. Di balapan kemarin, Marquez mengaku titik baliknya terjadi saat dirinya mendapatkan senggolan dengan Morbidelli. Dari situ Marquez memutuskan untuk langsung melaju agresif dan akhirnya bisa mengejar Alex Marquez untuk merebut posisi kedua.
Francesco Bagnaia percaya bahwa jatuhnya Jorge Martin dari posisi terdepan dalam balapan MotoGP Jerman telah merampas kesempatan para penggemar untuk menyaksikan salah satu pertarungan di lap terakhir. Sang juara dunia memangkas jarak dengan Martin menjadi hanya setengah detik saat lap terakhir dimulai. Namun klimaks yang mendebarkan berakhir dengan kepulan debu kerikil saat pembalap pramak Ducati itu tiba-tiba terjatuh di tikungan 1. Bagnaia mengaku menetapkan strategi untuk mencoba menjadi sangat efisien menggunakan ban belakang karena dirinya tahu bahwa semakin efisien menggunakan ban belakang di bagian akhir balapan semakin baik. Bintang tim Ducati ini sempat memimpin di awal balapan dari Martin, namun sempat merosot ke posisi ketiga di belakang Martin dan rekan setimnya Franco Morbidelli pada pertengahan balapan. Menurut Bagnaia, saat Martin dan Morbidelli menyalipnya, Bagnaia melihat mereka terlalu memaksakan diri. Jadi dirinya memutuskan untuk sedikit melambat, tapi Bagnaia mengaku kehilangan terlalu banyak waktu di belakang Morbidelli karena saat itu Martin telah membangun keunggulan lebih dari 1 detik. Bagnaia menyayangkan saat sudah sangat dekat dengan Martin yang terjadi malah Martin terjatuh. Bagnaia pun mengharapkan duelnya dengan Martin bisa menjadi salah satu pertarungan terhebat di last lap. Bagnaia mengaku bahwa ia juga berada di limit motornya karena bagian depan motornya sudah mengalami getaran dan terkunci di beberapa zona pengereman yang sulit. Meski berhasil membalikan ketertinggalan 15 poin dari Martin menjadi keunggulan 10 poin dalam perebutan gelar juara, Bagnaia menepis anggapan bahwa Sachsenring adalah titik balik musim ini karena musim masih panjang.